kematian. Seluruh manusia akan mengalami kematian. Bagi manusia, kematian adalah pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Namun demikian, hanya sedikit yang mempersiapkan diri untuk mengalami kematian. Orang yang lalai dalam menyambut kematian adalah dengan sebutan orang yang su'ul khotimah. Dan sebutan husnul khotimah adalah orang yang mempersiapkan diri dalam menyambut kematian dengan mencari ridha Allah dan beramal soleh. B. Keadaan orang mati. Orang-orang yang hidup di dunia ini sudah ditentukan takdir kematian yang sudah ditentukan oleh yang bersangkutan. Barang siapa yang banyak melakukan amal di dunia selama masa hidupnya, maka dia orang yang beruntung. Dan barang siapa yang tidak melakukan amal semasa hidupnya, maka dia orang yang merugi. Proses setiap kematian orang-orang berbeda-beda. Ada yang dicabut nyawanya keras seperti mencabut dari dalam kapas, ada juga yang dicabut nyawanya dengan lemah lembut seperti orang tidur. Yang Allah berfirman dalam Quran surat An-Nazi'at, orang-orang yang beriman akan menghadapi kematian dengan sangat tenang, karena di dalam dirinya ada kesadaran bahwa kematian itu pasti. Bahkan Allah pun menginformasikan kepadanya bahwa ada malaikat yang menghiburnya dan menjanjikan surganya. Tetapi bagi orang kafir, malaikat datang dengan membentaknya dan memukul mukanya dan belakangnya, menyampaikan balasan kepada orang kafir, yaitu api yang membakarnya. A. Husnul Khatimah. Pengertian husnul khatimah. Istilah husnul khatimah sudah tidak asing lagi dalam kehidupan sehari-hari. Ini merupakan perkataan yang dilontarkan kepada orang-orang yang meninggal dalam keadaan atau perbuatan yang baik. Bahkan Allah pernah menyampaikan kepada orang-orang yang beriman bahwa senantiasa menjaga keislamannya sampai ajal menjemput. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman wajib menjaga keimanannya sekuat tenaga sampai ajal menjemput dan meninggalkan dunia fana ini dengan keadaan husnul khatimah. B. Tanda-tanda husnul khatimah. Pertanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah ada yang diketahui oleh orang yang sedang sakaratul maut dan ada juga yang diketahui oleh orang lain. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah yang hanya diketahui oleh yang mengalaminya, yaitu diterimanya kabar gembira saat sedang sakaratul maut berupa ridha Allah. Kabar gembira tersebut diberikan ketika seseorang sedang mengalami sakaratul maut, di dalam kubur, dan ketika dibangkitkan dari alam kubur. Nasib seseorang di alam barzah dan di akhirat sangat dipengaruhi oleh keadaannya pada saat menghadapi sakaratul maut. Apabila di akhir hidupnya diakhiri dengan yang baik, maka ia akan mendapatkan kegembiraan di dalam kubur dan seterusnya. Namun, apabila akhir hayatnya diakhiri dengan su'ul khotimah, maka ia akan mendapatkan siksaan yang berkepanjangan. Tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah diantaranya, yang pertama, mengucapkan kalimat tauhid menjelang ajal. Yang kedua, meninggal di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit. Yang ketiga, meninggal pada malam atau hari Jumat. Yang keempat, bagi wanita, meninggal pada saat melahirkan ataupun pada saat hamil. Yang kelima, meninggal saat sedang mempertahankan wilayah perbatasan. Yang keenam, meninggal pada saat sedang melakukan amal soleh. Yang ketujuh, meninggal pada saat ketika sedang mempertahankan harta dari perampokan ataupun pembegalan. C. Yaitu upaya mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama yaitu melakukan ketaatan kepada Allah secara terus-menerus, menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Yang kedua yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bersungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan yang ketiga yaitu berusaha untuk selalu memperbaikan diri secara lahir dan batinnya. 2. Pengertian su'ul khotimah. Pengertian su'ul khotimah. Su'ul artinya jelek atau buruk dan khotimah artinya penutup. Yang dimaksud dengan su'ul khotimah adalah penutup kehidupan dunia yang buruk, seperti seseorang meninggal dunia dalam keadaan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun orang yang meninggal ketika melakukan maksiat. Allah Subhanahu wa taala telah mendeskripsikan tentang orang-orang yang beriman itu mempunyai dua sikap dalam hidupnya. Pertama, sikap takut yang besar kepada Allah, dan yang kedua, sikap
tekad atau kemauan yang kuat untuk berbuat sebaik mungkin. Tanda-tanda su'ul khotimah. Yang pertama, sulit dibimbing mengucapkan zikir la ilaha illallah ketika menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, sering melalaikan sholat. Yang ketiga, suka mengkonsumsi kimar. Yang keempat, durhaka kepada orang tua. Kelima, suka berbuat zalim terhadap orang lain. Dan yang terakhir, melakukan dosa besar, keji, dan tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab-sebab su'ul khotimah. Yang pertama, rusaknya akidah atau keyakinan. Yang kedua, menunda-nunda taubat. Yang ketiga, adanya ketergantungan kepada dunia dan terjerumus kepada jalan-jalan yang terlarang. Yang keempat, menyeleweng dari jalan yang lurus dan menolak terhadap kebenaran serta petunjuk. Yang kelima, gandrung terhadap kemaksiatan. Dan yang terakhir, bunuh diri dengan segala macam caranya. 2. Keadaan mayit dan roh di alam barzah. Setelah mayit dikubur, maka kubur akan menyempit dan menghimpit dirinya. Tak ada seorang pun yang dapat selamat dari himpitannya. Bahkan, beberapa hadis menegaskan bahwa kubur menghimpit tubuh Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu, padahal kematiannya menggetarkan arsy, membuka pintu-pintu langit, dan disaksikan oleh 70 malaikat. Di samping itu, kondisi kubur sangatlah gelap, tak ada penerangan sedikit pun. Di alam barzah, roh manusia tidak akan pernah hancur dan tidak akan pernah punah. Ruh manusia bersifat kekal, karena ruh manusia diciptakan berasal dari ruh Tuhan. Yang ketiga, siksa kubur dan nikmat kubur. Siksa kubur akan didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, dan sebaliknya, nikmat kubur akan didapatkan oleh orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Alam barzah tidak diciptakan oleh orang-orang seperti Rasul, syuhada, dan orang-orang mukmin saja, tetapi ia diciptakan oleh orang-orang pembangkang seperti Fir'aun. Di alam barzah, manusia akan didapatkan pertanyaan-pertanyaan, baik kesulitan maupun kemudahan, tergantung tingkat keimanannya masing-masing. Barzah akan meringankan orang-orang yang beriman untuk masuk ke surganya kelak. Kondisi manusia di alam barzah terbagi dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok orang yang bahagia dan tidak disiksa di alam barzah, yaitu kelompok orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman kepada Allah, orang yang patuh terhadap perintah Allah, dan tidak melakukan larangan-larangan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Golongan orang kedua. Golongan orang kedua ini akan mendapatkan kesengsaraan dan siksaan pada kuburnya. Ini adalah golongan orang-orang yang berbuat zalim, berdosa, dan orang-orang tiran dan semacamnya. Dan yang ketiga, golongan orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Maksudnya orang yang golongan ketiga ini seperti tertidur saja. Golongan ini adalah golongan-golongan orang yang melakukan dosa di dunia, tetapi tidak seberat yang dilakukan oleh orang-orang golongan kedua. 3. Fitnah ujian kubur. Jika seseorang telah diletakkan di dalam kubur, maka 2 malaikat akan mendatanginya dan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Inilah yang disebut dengan fitnah ujian kubur. Dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, kemudian 2 malaikat itu mendatanginya dan mendudukkannya, lalu bertanya, siapakah Robmu? Lalu si mayit menjawab, Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapa laki-laki yang diutus kepadamu ini? Dia menjawab, beliau utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apa ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, mengimaninya, dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hamba aku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, berilah dia pakaian dari surga, dan bukalah sebuah pintu untuknya menuju surga. Kemudian datang seorang pria tampan kepadanya, berpakaian bagus beraroma wangi, lalu mengatakan, berbahagialah kamu dengan apa yang menyenangkanmu. Inilah yang engkau telah dijanjikan kebaikan.
Kemudian ruh itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu seperti wajah yang membawa kebaikan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang soleh." Kemudian ruh itu berkata, "Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku bisa kembali kepada istriku dan hartaku." Pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Nabi SAW, yang artinya, kemudian ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan 2 malaikat mendatanginya dan mendudukkannya. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah Robmu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Apakah agamamu?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Kedua malaikat itu bertanya, "Siapakah kedua laki-laki yang diutus kepada kamu ini?" Dia menjawab, "Aku tidak tahu." Lalu penyeru dari langit berseru, "Hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka, dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka." Lalu panas neraka dan asapnya datang mendatanginya. Kuburnya disempitkan sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Lalu seorang pria yang berwajah buruk datang kepadanya, berpakaian buruk beraroma busuk, lalu mengatakan, "Terimalah kabar yang menyusahkanmu, inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu." Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, "Siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan." Dia menjawab, "Aku adalah amalmu yang buruk." Maka ruh itu berkata, "Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat." 4. Nikmat kubur dan siksa kubur. Orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah akan mendapatkan nikmat dalam kubur. Sedangkan yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah akan mendapatkan siksa kubur. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 169. 2. Kelompok orang yang mendapatkan siksaan dan kesengsaraan. Inilah siksa bagi orang yang keji, durhaka, kafir, dan lain semacamnya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 46. C. Kelompok orang yang dibiarkan saja, tanpa siksaan dan tanpa kenikmatan. Orang ini biasanya dianggap seperti orang tidur, dan pada hari akhir dia akan sama seperti golongan kelompok kedua, tetapi tidak seburuk itu.